Let's go. I wake up to a little bit of Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, siapa? Terus? Ya. Keterangannya apa? Sakit? Cahaya? Ya, Cahaya izin sama Pak Guru tadi, katanya ada keperluan keluarga. Nah, mudah-mudahan yang hari ini tidak berangkat karena sakit, Allah cepat mudahkan ya. Allah sembuhkan dengan sembuh yang sempurna. Amin ya robbal. Yang mungkin hari ini tidak bisa karena berhalangan, mudah-mudahan nanti besok bisa berangkat. Ya, semuanya sudah makan di rumah? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum Pak Guru menyampaikan cerita, karena ini hari ini Pak Guru akan menyampaikan cerita tentang kisah Nabi Muhammad, melanjutkan kisah yang dulu pernah Pak Guru sampaikan ya, yaitu kisah dari awal kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang Pak Guru akan menceritakan cerita tentang kisah Nabi Muhammad yang dikejar-kejar kaum kafir Quraisy. Tujuannya untuk apa? Untuk dibunuh. Nah, oke, sebelum Pak Guru melanjutkan ceritanya, yuk kita tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, Pak Guru lanjutkan ya, bahwa kisah Suraqah bin Malik, seorang kafir Quraisy ya, yang ingin membunuh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada zaman dahulu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dia berdakwah ingin merubah suasana kehidupan di Mekah pada zaman itu. Yang dulu zaman jahiliyah kan jelas ya, kalau ada perempuan yang melahirkan seorang anak perempuan karena dianggapnya perempuan itu aib, dibunuh dan seterusnya lah. Rasulullah ingin merubahnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama saja haknya ya, dan sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah kisah orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara. Mengadakan apa? Sayembara, siapapun orangnya yang bisa menangkap Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, baik hidup ataupun mati, ya, orang-orang kafir Quraisy itu akan memberikan 100 ekor unta. Wah, luar biasa ya. Berapa? Berikan 100 ekor unta. Wis kalau di sini angger ning Kedawung ya, wis bandingannya sapi lah. Wis coba sapa wonge ya. Dibuka sayembara sapa wonge sing bisa nyekel mone si fulan ngoli hadiah 100 ekor sapi. Sapi sekarang harganya berapa? Sampai 25 juta. Nah, dikalikan 100 ekor, berapa juta saja yang kita dapatkan. Nah, di sana ya, itu orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW baik hidup ataupun mati akan mendapatkan berapa? 100 ekor unta. Maka orang-orang kafir Quraisy itu berlomba-lomba bagaimana caranya agar bisa menangkap Nabi Muhammad SAW ya, baik hidup ataupun mati. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu lagi berembuk, ada seorang kafir Quraisy yang melihat segerombolan yang sedang ya bepergian lah. Dia mau pindah dari Mekah ke kota Yatsrib, ya, mau hijrah. Itu di situ adalah Rasulullah. Ketika menyampaikan
Di waktu itu para kabilah itu sedang berkumpul. Ada satu orang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Dia mendengar itu, akhirnya dia berdiri terlebih dahulu, lalu memberikan kode, jangan beritahukan sama siapa loh. Nah, akhirnya dia keluar, izin keluar dari kelompoknya yang sedang musyawarah, lalu dia pulang. Sampainya di rumah, Suraqah menyuruh budaknya. Ya, budak yang artinya berarti pembantu. Menyuruh siapa? Budaknya. Nah, budak Suraqah disuruh untuk mengambilkan kuda tunggangan yang paling bagus. Yang paling apa? Paling bagus, paling baik, yang larinya paling cepat. Nah, akhirnya budak Suraqah pun karena dia budaknya, ya pembantunya, maka dia mau. Langsung dipilihkan kuda yang terbaik. Nah, akhirnya dipilihkanlah kuda yang terbaik, lalu Suraqah keluar dari pintu belakang. Itu pun hati-hati rahasia, biar tidak diketahui oleh orang Quraisy yang lainnya. Karena dalam rangka itu sih berlomba-lomba, karena diiming-imingi, sayembara diiming-imingi berapa? 100 ekor unta. Kalau dia mendapatkan Rasulullah, maka dia akan kaya oleh 100 ekor unta. Hanya dia dengan sekuat tenaga, usaha, dan juga rahasia, sing liyane orang weruh lah, sing weruh Suraqah tok ya. Akhirnya Suraqah mengambil kuda yang terbaik, lalu mengejar Rasulullah di padang pasir waktu itu ya, di dekat lautan, berarti di pantai, mengejar pakai kudanya. Suraqah ternyata melihat Rasulullah bersama para sahabat itu Abu Bakar, ya, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiki. Nah, dan Abdullah bin Uraiki sedang mau hijrah, maksudnya pindah dari Mekah ke kota Yatsrib, ya, yang sekarang namanya kota Madinah, ya, yang sekarang namanya kota Madinah. Pakai apa? Pakai onta, tekluk bersama-sama Rasul. Akhirnya karena Suraqah pakainya kuda, dan kudanya kuda pilihan loh, bukan kuda sembarangan. Istilahnya kalau kuda di sini kan paling kudanya larinya kecepatannya berapa lah. Nah, di sana kuda yang paling bagus. Akhirnya mengejar terus. Akhirnya mendekat dengan rombongan Rasulullah. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kayaknya di belakang ada orang yang mau mengejar kita, yang mau membunuh kita, yang mau menangkap kita. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar? Tenang wahai sahabatku, Allah bersama kita. Maka Rasulullah berdoa, membaca Al-Quran. Nah, setelah membaca Al-Quran, ternyata apa? Kuda Suraqah tersungkur. Ngerti tersungkur? Tiba berat bersama dengan Suraqahnya terpental. Ya. Lalu Suraqah bangkit lagi, menyat maning. Lah, karena orang-orang Quraisy dahulu kan masih kepercayaan dengan hal-hal klinik lah, ya. Kalau di sini beli mengundi nasib. Jadi sebelum berangkat, orang kafir Quraisy biasanya mengundi nasib dengan anak panah. Jadi ketika pan mangkat, pan ngejar Rasulullah, kayak wis ngocok-ngocok anak panah. Kira-kira yang jatuh apa tidak, atau yang jatuh yang mana? Ternyata jatuh satu. Yang artinya kalau orang Mekah zaman dahulu ya, itu mengatakan berarti nasibnya sial. Karena percaya dengan pengundian nasib. Pengundi nasib pakainya anak panah. Tetapi karena Suraqah kepengen mendapatkan Rasulullah agar mendapatkan 100 ekor unta. Nah, Suraqah sing biasanya percaya karo undi nasib, pada waktu itu tidak percaya. Kali ini saya tidak akan percaya dengan undi nasib ini. Akhirnya apa? Bangkit, mengejar lagi. Nah, mengejar lagi. Yo sudah lihat mana nyopan oleh onta, kira 100 ekor unta. Ngejar lagi. Setelah mendekat Rasulullah, tersungkur lagi.
tersungkur lagi, tiba maning, ngundi nasib maning, jatuh lagi. Berarti sebenarnya dia tuh dalam hatinya udah yakin, berarti kali ini saya tidak akan sukses. Kenapa? Karena ketika undi nasib, panahnya jatuh. Nah itu. Tapi dia tetap saja bangkit lagi, mengejar lagi sampai 3 kali. Setelah mendekat dengan Rasulullah, karena Rasul tetap membaca Al-Quran, maka pas ketiga kalinya tersungkur lagi, kakinya menancap di pasir. Karena padang pasir sih ya, gajlep, ngerti nggak? Nancap jelep ya, sampai nah, akhirnya begitu bangun kudanya, padang pasir kan kalau begitu bangun kan kecawi kok ya. Ya, akhirnya apa? Debunya bertebaran sehingga menutupi pandangan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, akhirnya Surakoh bergumam di dalam hatinya. Berarti kalau seperti ini, angger kayak kiye berarti Nabi Muhammad ke dudu wong sing sembarangan, kan seperti itu. Bukan orang sembarangan. Berarti benar-benar Nabi Muhammad itu ada yang melindungi. Kira-kira yang melindungi siapa ya, kan seperti itu. Akhirnya yang tadinya Surakoh tujuannya ingin ya menangkap Nabi Muhammad baik hidup ataupun mati, akhirnya berubah. Dia nyerah. Akhirnya dia turun dan memanggil, halo. Ya. Sebelum dilanjutkan, kita tepuk semangat. Oke. Satu lagi. Tepuk Karangdawa 2. Religius, berkarakter, berprestasi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi ketika Abdullah bin Uraiki ya. Tadi yang menuju ke jalan lah ya, menuju jalan Abdullah kan yang menuju jalan ke arah, dan juga Amir bin Bukhairah ya disuruh untuk menuliskan surat perjanjian untuk diberikan kepada Surakoh. Kepada siapa? Kepada Surakoh ya, yang perjanjiannya intinya bahwa Surakoh mulai detik ini ya, mulai saat itu tidak lagi mengejar Rasul, tidak lagi ingin membunuh Rasul, tapi bahkan berbalik, dia ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Setelah diberi surat, yang nulis siapa tadi? Amir bin Bukhairah, yang disuruh ya tim sekretarisnya. Nah, itu begitu sudah tulis surat perjanjian, diberilah surat itu kepada siapa? Surakoh bin Malik ya, yang tadinya ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya Surakoh bin Malik membaca. Oke. Akhirnya sepakat. Lalu apa pesan Rasulullah? Tolong ya, lindungi, barangkali ada orang yang mengejar kami, tolong agar ya apa kan? Iya, karena ingin melindungi. Akhirnya apa? Ketika betulan dia kembali berpapasan dengan kabilah yang ingin menangkap Rasul juga, karena sedang sayembara ingin mendapatkan 100 ekor unta. Akhirnya karena Surakoh sudah seperti itu ya, akhirnya berbalik. Yang tadinya katakan umpamanya ke arah barat, yang sebenarnya Rasul itu berada di arah barat, berbalik ke arah timur. Karena apa? Kata Surakoh mengatakan bahwa di arah barat itu tidak ada Rasulullah, percuma, lebih baik kamu cari ke arah yang lainnya ya. Berbaliklah ya kabilah yang tadinya juga mau menangkap Rasulullah, maka selamatlah Rasulullah SAW dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Tepuk semangat. Aduh, kayak kurang semangat ya.
Satu lagi biar semangat. Satu, tepuk semangat. Mat, Oke, terima kasih. Ya. Jadi akhirnya apa? Selamatlah Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar dari kejaran Suraqah bin Malik dan juga orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh ya dan menangkap hidup ataupun mati untuk mendapatkan 100 ekor unta. Nah ini ya, oke. Insya Allah di lain waktu kita akan melanjutkan kisah-kisah yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.